Selamat pagi, salam, dan salam jumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi dalam Renungan Harian Pekan Pertama Masa Biasa, Rabu 10 Januari 2024 di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar firman Tuhan sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, dan masih setia mengikuti renungan pagi. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan dari Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahi kami rahmat iman dalam Kristus Yesus Putramu. Kuatkanlah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, agar setia mengikuti jalan Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi untuk renungan dari channel Suara Sabda Pagi ini, saya ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 yang akan membingkai seluruh isi renungan dari channel Suara Sabda Pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan dari Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, "Untuk Itulah Aku Datang." Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, bagi kebanyakan orang, berbicara tentang orang hebat, biasanya orang melihat pertama-tama adalah apakah orang itu bisa berbicara dan menyampaikan ide-ide cemerlangnya atau tidak. Kedua, adalah kemampuan orang itu dalam merealisasikan apa yang menjadi visi misinya atau tidak.
ketiga, apakah orang itu mampu menguasai aneka ilmu pengetahuan atau tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal-hal inilah yang kadang membuat orang kagum dan menaruh simpati dan empati pada orang itu. Saat ini warga bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia lagi diperhadapkan dengan pilihan hati nurani untuk menjatuhkan pilihan yang tepat dalam memilih pemimpin negeri ini melalui ketiga kandidat atau pasangan Capres dan Cawapres 2024 lewat debat ide dan gagasan, visi dan misi, agar bisa dipilih dalam memimpin negeri ini. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, Injil yang kita dengar dan renungkan lewat channel Suara Sabda pagi hari ini menarasikan kepada kita tentang Yesus yang mulai tampil di hadapan publik untuk mengajar orang banyak tentang Injil Kerajaan Allah dan merealisasikan visi kedatangannya dan misinya, yakni memberitakan kabar baik, menyembuhkan dan menyelamatkan semua orang. Tidak berhenti pada sikap mengajar dan mengajak orang untuk bertobat, tetapi serentak mewujudkan apa yang menjadi misinya, yakni berbuat kasih dengan menyembuhkan orang-orang sakit dengan aneka sakit penyakitnya, yaitu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesudah melakukan semua hal ini, keesokan harinya ketika hari masih gelap, Yesus pergi atau menyingkir ke tempat yang sunyi. Untuk apa ia ke tempat yang sunyi? Bapak, Ibu, saudara-saudari, ia ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Sikap dan tindakan Yesus ini mau menunjukkan kepada para muridnya dan kepada kita bahwa dalam kesibukan tugas pengabdian dan pelayanan kita bagi banyak orang, tapi kita tidak boleh lupa membangun hubungan yang akrab mesra dengan Tuhan dalam semangat hidup doa. Yesus ke tempat yang sunyi untuk berdoa agar mendapatkan kekuatan baru untuk terus menjalankan visi misinya atau tujuan dari kedatangannya ke dalam dunia sebagai manusia. Karena doa adalah sumber kekuatan bagi ketahanan jiwa setelah kekuatan jiwa dikuras untuk menyelamatkan raga dan jiwa dari orang-orang sakit, lumpuh, bisu, timpang, tuli, dan yang kerasukan roh jahat. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, hal lain yang menarik dari kisah Injil ini adalah ketika Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, murid-muridnya seperti Simon dan kawan-kawannya mencari dia. Mereka mencari bukan untuk ikut berdoa, tapi hanya mau menyampaikan bahwa orang banyak sedang mencari dia. Kita tentu bertanya, mengapa mereka mencari Yesus? Pasti bagi orang banyak, Yesus adalah orang hebat. Ia hebat tidak hanya dalam berkata-kata, tapi lebih hebat lagi dalam mewujudkan visi misinya yang menyata dalam diri orang-orang yang telah disembuhkan. Hal ini mengingatkan kita akan kata-kata yang dikutip Yesus sendiri dari nubuat Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Dan seterusnya. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, kehebatan Yesus jauh melebihi kehebatan manusia dunia manapun nampak dalam tiga hal ini. Pertama, ia mengajar dengan penuh kuasa dan berwibawa. Kedua, tidak hanya mengajar tapi langsung mewujudkan apa yang diajarkan. Ketiga, dalam kesibukan tugas mengajar dan melayani orang-orang yang harus diselamatkan sebagai manusia, ia tetap mempunyai waktu untuk berdoa. Kita bisa menjadi orang hebat bukan kita hanya pandai berbicara dalam menyampaikan ide dan gagasan,
dan membuat orang bertepuk tangan riuh ria. Tapi bila kita dalam hidup ini memiliki ketiga hal yang dimiliki Yesus tadi. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, mampukanlah kami agar dalam hidup dan dalam tugas serta karya pelayanan dan pengabdian kami selalu dapat menyingkir ke tempat yang sunyi, yakni untuk berdoa kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.